Proposal penelitian kuantitatif. Efektivitas pembelajaran daring menggunakan media online selama pandemi COVID-19 pada siswa di MAZH 1 Nginggong. Bab 1. Pendahuluan. Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang sudah semakin menyebar di Indonesia pada awal tahun 2020 ini, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial seperti kebijakan pembatasan berskala besar atau PSBB yang mana menegaskan kepada masyarakat mengenai pembatasan aktivitas sosial. Hal tersebut cukup mempengaruhi berbagai bidang, salah satunya pada bidang pendidikan. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran jaringan internet dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran daring, siswa memiliki keluasan waktu belajar, dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Kemudian, dalam proposal ini, rumusan masalahnya ialah apakah penggunaan media pembelajaran berbasis online pada peserta didik selama masa pandemi COVID-19 sudah efektif? Kemudian, tujuan dari proposal penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan media pembelajaran berbasis online pada peserta didik di MAZH 1 Nginggong selama masa pandemi COVID-19. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian yang sejenis. Penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran berbasis online pada pandemi COVID-19. Manfaat praktis. Bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu untuk menambah koleksi perpustakaan dan diharapkan dapat menjadi salah satu bacaan bagi mahasiswa ataupun pihak lainnya. Bagi dosen, yaitu untuk memberikan pengetahuan dan masukan mengenai penyelenggaraan penggunaan media pembelajaran berbasis online pada masa pandemi COVID-19. Pada mahasiswa, yaitu dapat memberikan pemahaman secara mendalam mengenai penggunaan media pembelajaran berbasis online pada masa pandemi COVID-19. Bagi peneliti, yaitu memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Bab 2. Landasan teoritis. Di sini, deskripsi teorinya mengenai hal pertama, media pembelajaran, kedua, media pembelajaran online, ketiga, COVID-19, keempat, efektivitas pembelajaran. Media pembelajaran secara singkat dapat ditemukan sebagai suatu atau bisa berupa alat, bahan, atau keadaan yang digunakan sebagai perantara komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ada 3 konsep yang mendasari batasan media pembelajaran di atas, yaitu konsep komunikasi, konsep sistem, dan konsep pembelajaran. Media pembelajaran online, yaitu media pembelajaran online dapat diartikan sebagai media yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna atau user, sehingga pengguna atau user dapat mengendalikan dan mengakses apa yang menjadi kebutuhan pengguna. Misalnya, pengunduhan sumber-sumber untuk materi Tenses pada pelajaran bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya ialah macam-macam media pembelajaran online, seperti web supporting e-learning, WhatsApp, Zoom, dan Google Meet. COVID-19. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus atau kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi virus atau infeksi sistem pernafasan dan paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 awalnya ditularkan oleh hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran adalah ukuran
keberhasilan dari suatu proses interaksi antara siswa maupun antara siswa dengan guru dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung, respon siswa terhadap pembelajaran, dan penguasaan konsep siswa. Dalam laporan ini, ada hipotesis H0, tidak terdapat pengaruh efektivitas penggunaan media online terhadap pembelajaran daring selama masa pandemi. HA, terdapat pengaruh efektivitas penggunaan media online terhadap pembelajaran daring selama masa pandemi. Kemudian, asumsi penelitian, COVID-19 telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, yang mana salah satunya adalah sektor pendidikan. Kedua, selama masa pandemi, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring dengan menggunakan media pembelajaran online yang telah membantu proses pembelajaran pada berbagai intensi pendidikan, salah satunya pada pengguna perguruan tinggi yang tidak dibatasi oleh waktu sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh penduduk maupun peserta didik. Bab 3. Metodologi pendidikan. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif untuk mengetahui gambaran efektivitas penggunaan media pembelajaran berbasis online pada peserta didik MA-ZH 1 Genggong selama masa pandemi. Populasi penelitian yakni seluruh siswa MA-ZH 1 Genggong. Variabel penelitian. Pertama, variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah media pembelajaran online. Kemudian variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah peserta didik MA-ZH 1 Genggong. Kemudian variabel kontrol. Adapun yang menjadi variabel kontrol dalam penelitian ini adalah guru dan siswa yang terlibat dalam penelitian di siswa MA-ZH 1 Genggong. Populasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan populasi siswa di MA-ZH 1 Genggong yang telah menggunakan media pembelajaran online selama kegiatan work from home berlangsung. Populasi sampel yang menjadi responden penelitian ini yaitu sebanyak 106 siswa di MA-ZH 1 Genggong yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling dengan memperhatikan homogenitas populasi instrumen, penggunaan data, penggunaan customer yang berisi jenis pertanyaan, tertutup, semi-tertutup, dan terbuka yang dibagikan menggunakan Google Form, analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan bantuan komputerisasi. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di tempat dan di waktu sebagai berikut. Pertama, tempat. Penelitian ini dilaksanakan di MA-ZH 1 Genggong yang bertempat di Pajarakan, Kecamatan Keksan, Kabupaten Probolinggo. Waktu pelaksanaan penelitian ini atau pengambilan data dilakukan mulai dari tanggal 1 November 2020. Metode pengumpulan data observasi. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik yang terjadi dari unsur-unsur yang muncul dalam suatu gejala-gejala yang dalam objek penelitian. Adapun hasil daripada observasi nantinya akan dilaporkan dalam sebuah laporan yang disusun secara sistematis dan sesuai dengan aturan. Kuesioner. Kuesioner merupakan sebuah pernyataan yang tersusun secara instrumentis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang kepribadiannya atau suatu hal yang diketahui.